Bayangkan seorang pemimpin yang kekuasaannya membentang dari Afrika hingga Asia. Seorang khalifah yang namanya membuat Kaisar Romawi gemetar. Penguasa yang hidup di istana megah dengan emas dan kemewahan di mana-mana. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang jarang diketahui manusia. Setiap malam, ia menangis karena takut kepada Allah. Dialah Khalifah Harun ar-Rasyid. Tokoh besar dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai pemimpin paling berpengaruh di zamannya. Tapi benarkah ia hanya seorang raja kaya yang hidup mewah? Ataukah ada sisi lain yang sengaja dilupakan sejarah? Hari ini kita akan membongkar fakta-fakta tersembunyi tentang Khalifah Harun al-Rasyid. Mulai dari kekayaan luar biasa, kecerdasan politik, hingga rahasia ibadahnya yang membuat para ulama menangis ketika menceritakannya. Harun al-Rasyid lahir pada tahun 766 Masehi. Ia adalah putra Khalifah Al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah. Sejak kecil, Harun tidak dibesarkan seperti anak bangsawan biasa. Ibunya, Al-Khayzuran, adalah perempuan cerdas dan kuat yang sangat berpengaruh dalam politik Abbasiyah. Sedangkan ayahnya mendidiknya dengan ilmu agama, kepemimpinan, dan strategi perang. Harun kecil dikenal sangat cerdas. Ia hafal Al-Quran sejak usia muda, belajar hadis, fikih, sastra Arab, hingga ilmu peperangan, bahkan sebelum menjadi khalifah. Ia sudah memimpin pasukan besar melawan Kekaisaran Romawi, dan kemenangan demi kemenangan membuat namanya mulai dikenal dunia ketika usianya masih muda. Ia berhasil memimpin ekspedisi militer yang membuat Kaisar Romawi Timur terpaksa membayar upeti kepada daulah Islam. Sejak saat itu, nama Harun al-Rasyid mulai ditakuti sekaligus dihormati. Fakta menarik, Harun al-Rasyid naik tahta pada usia sekitar 22 tahun, masa pemerintahannya dianggap puncak kejayaan Abbasiyah. Baghdad menjadi kota paling maju di dunia saat itu. Pada masa Harun al-Rasyid, Baghdad bukan sekadar ibu kota, ia adalah pusat dunia, kota yang dipenuhi ilmuwan, pedagang, arsitek, penyair, dan ulama dari berbagai negeri. Jalan-jalannya terang di malam hari ketika banyak kota lain di dunia masih gelap gulita. Pasar Baghdad dipenuhi barang mewah dari Cina, India, Afrika, hingga Eropa. Emas mengalir deras ke kas negara. Konon, pendapatan negara Abbasiyah pada masa itu mencapai angka fantastis yang sulit dibayangkan. Istana Khalifah dipenuhi taman indah, karpet mahal, dan bangunan megah. Namun, inilah fakta tersembunyi yang jarang dibahas. Meski hidup di tengah kemewahan, Harun al-Rasyid tetap dikenal rajin beribadah. Ia sering mengimami sholat. Bahkan diriwayatkan ia bisa melaksanakan 100 rakaat sholat sunnah dalam sehari setiap tahun. Ia juga rutin berhaji atau mengirim rombongan besar membantu jamaah haji. Kekayaan ternyata tidak membuatnya lupa kepada Allah. Insert dramatis di saat banyak penguasa mabuk kekuasaan. Harun justru sering menangis ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Salah satu kisah paling terkenal tentang Harun al-Rasyid adalah kebiasaannya menyamar. Di malam hari, ia sering keluar istana tanpa pengawalan mewah, hanya ditemani beberapa orang terpercaya. Ia berjalan di pasar, masuk ke ganggang sempit, mendengarkan langsung keluhan rakyatnya. Mengapa ia melakukan itu? Karena Harun tidak ingin tertipu laporan para pejabat. Ia ingin melihat sendiri bagaimana keadaan rakyatnya. Dalam beberapa riwayat, Harun bahkan membantu rakyat miskin secara diam-diam. Ada kisah ketika ia mendengar seorang ibu menangis karena tidak punya makanan. Malam itu juga, Harun memanggul sendiri karung gandum untuk keluarga tersebut. Tanpa memberitahu identitasnya, fakta ini menunjukkan bahwa di balik kemegahan istana, ada sisi kemanusiaan yang sangat kuat dalam diri sang khalifah. Dramatic pause. Bayangkan, seorang penguasa dunia memikul sendiri karung makanan untuk rakyat miskin di tengah malam.
Fakta lain yang jarang dibahas adalah hubungan Harun ar-Rasyid dengan para ulama. Meskipun ia seorang khalifah besar, Harun tetap menghormati ulama. Ia sering menghadiri majelis ilmu, mendengarkan hadis, dan meminta nasihat dari para ahli agama. Salah satu ulama yang sangat dihormatinya adalah Imam Malik. Ketika Harun meminta Imam Malik datang ke istana untuk mengajar anak-anaknya, Imam Malik menolak. Beliau berkata, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Dan yang mengejutkan, Harun ar-Rasyid menerima nasihat itu dengan lapang dada. Bahkan ia datang sendiri ke majelis Imam Malik. Ini menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan ilmu agama. Ada pula kisah ketika seorang ulama menasihatinya dengan keras tentang kematian dan akhirat. Harun ar-Rasyid menangis begitu dalam hingga janggutnya basah oleh air mata. Padahal ia adalah penguasa paling kuat di zamannya. Namun, hati seorang mukmin tetap lembut ketika diingatkan tentang akhirat. Salah satu fakta paling terkenal tentang Harun al-Rasyid adalah bagaimana ia membuat Kekaisaran Romawi takut. Suatu ketika, Kaisar Romawi bernama Nicephorus mengirim surat sombong kepada Harun. Isi suratnya kurang lebih mengatakan, "Ratu sebelumku terlalu lemah sehingga membayar upeti kepada kalian. Sekarang kembalikan harta itu atau perang akan terjadi." Membaca surat itu, Harun ar-Rasyid marah. Namun jawabannya sangat legendaris. Ia menulis, "Dari Harun Amirul Mukminin kepada Nicephorus, aku telah membaca suratmu. Jawabannya akan kau lihat, bukan kau dengar." Setelah itu, Harun langsung memimpin pasukan besar menuju wilayah Romawi. Kaisar Romawi ketakutan dan akhirnya kembali tunduk kepada daulah Islam. Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya posisi Islam pada masa Harun al-Rasyid. Namun, sejarah tidak selalu indah. Di balik kejayaan Abbasiyah, ada konflik dan kesalahan yang terjadi. Salah satu yang paling terkenal adalah tragedi keluarga Barma. Mereka adalah keluarga pejabat yang sangat dekat dengan Harun al-Rasyid, bahkan dianggap tulang punggung pemerintahan. Namun secara tiba-tiba, Harun memerintahkan penangkapan dan penghancuran kekuasaan mereka. Hingga hari ini, para sejarawan masih memperdebatkan alasan sebenarnya. Ada yang mengatakan karena politik, ada yang menyebut pengkhianatan, ada pula yang menganggap karena perebutan pengaruh di istana. Fakta ini menunjukkan bahwa memimpin kerajaan besar bukanlah hal mudah. Bahkan seorang khalifah besar pun harus menghadapi intrik dan keputusan sulit. Dan inilah yang membuat kisah Harun al-Rasyid terasa sangat manusiawi. Ia bukan malaikat. Ia adalah manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Khalifah Harun al-Rasyid akhirnya wafat pada tahun 809 Masehi. Ia meninggalkan kejayaan besar dalam sejarah Islam. Pada masanya, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Perdagangan maju. Kekuatan Islam disegani dunia. Namun di balik semua itu, ada pelajaran yang sangat penting. Kekuasaan sebesar apapun pada akhirnya akan berakhir. Kemewahan sehebat apapun akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal dan bagaimana seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya. Harun al-Rasyid dikenal sebagai penguasa kuat, tapi sejarah juga mencatat bahwa ia adalah manusia yang takut kepada Allah, dan mungkin itulah rahasia terbesar yang membuat namanya tetap dikenang hingga hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Harun al-Rasyid adalah khalifah terbaik dalam sejarah Islam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah sejarah Islam lainnya yang penuh hikmah dan misteri. Sampai jumpa di video berikutnya.